Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Kita akan mempelajari menggambar ragam hias bagian kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan memberikan ridho terhadap langkah-langkah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Berdoa dimulai. Amin. Ada kumpulan sampah, tentu ini tempat pesta pora lalat-lalat. Kemudian ada satu lalat yang ingin lepas karena dia jenuh terus makan di tempat yang kotor, tempat sampah. Kemudian dia pergi sendirian, melepas dari gerombolannya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah itu ternyata dia menemukan banyak makanan di sana. Kemudian dia makan apa yang bisa dia makan. Ada beberapa makanan yang dia makan di sana dengan perut kecilnya itu. Apa yang terjadi? Ternyata tuan rumah datang, kemudian pintu ditutup. Sang lalat sendiri itu masih senang saja karena dia masih bisa melihat pintu di luar dari jendela. Alhasil ternyata jendela itu berupa kaca sehingga dia tidak bisa keluar. Lalat itu berusaha keras untuk keluar tetapi tidak bisa menembus kaca itu. Apa yang terjadi? Semakin terkuras tenaganya, kemudian dia mati. Kemudian segerombolan semut datang untuk mengambil lalat yang mati itu. Kemudian dari pelajaran itu, si anak kecil, si semut kecil bertanya kepada bapaknya, mengapa sih lalat itu mati? Karena lalat itu mati kecapean, dia tidak bisa menerobos kaca itu. Dia tidak bisa berpikir jalan keluar. Dia hanya berpikir satu jalan keluar saja. Jadi kalau kamu ingin mencapai jalan yang sukses, carilah jalan yang lainnya. Jangan hanya tertuju, jangan hanya terfokus pada satu jalan. Maka kalau terbuntu, maka kalian akan kesulitan untuk mencapai sukses selanjutnya. Banyak jalan menuju Roma. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat untuk menghadapi Indonesia ke depan. Karena itu tugas kalian. Pertemuan terdahulu, kita telah mempelajari pengertian ragam hias. Mungkin masih ingat ya? Pengertian ragam hias adalah ruangan kosong yang dihias dengan motif-motif, dengan ornamen. Masih ingat ornamen dari kata apa? Ya, dari kata ornare, dari Yunani. Ini pelajaran terdahulu. Ragam hias itu apa saja? Coba lihat, ini kira-kira kalian bisa menyebutkan nggak? Ini motif ragam hias apa? Silahkan diingat-ingat ya, ini ragam hias apa? Baik, kita lanjutkan. Semoga kalian bisa menemukan jawabannya. Pola ragam hias. 1 atau A, pola ragam hias simetris. Masih ingat kan simetris? Berarti pola yang terbentuk dari susunan motif-motif ragam hias yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Kamu lihat ini. Bentuknya sama dalam satu bingkai ini. Dalam satu bingkai ini bentuknya sama. Ini namanya ragam hias simetris. Ini satu bingkai, satu bongkai, dari ini ada 6 bingkai, ada 6 gambar di sana. Ini namanya
pola ragam hias simetris. Kita lanjutkan. Yang kedua, pola ragam hias asimetris. Apa itu? Pola yang terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang, namun masih terlihat proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmonis. Seperti apa contohnya? Ini kalau kita bagi dua, antara kanan dan kiri beratnya tidak sama, tapi seakan-akan sama. Dengan komposisi warna, dengan komposisi bentuk, ya. Kelihatan sangat harmonis dari warna-warnanya. Ini adalah keseimbangan asimetris. Nah, ini contohnya juga begitu. Ini kalau kita garis tengah, maka beratnya tidak sama antara kanan dan kiri. Ini keseimbangan asimetris. Yang ketiga atau C, pola ragam hias tepi. Apa itu? Pola yang bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya yang digunakan untuk bagian tepi pada bahan tertentu. Ya, ini kan pengulangan ya, bentuknya diulang-ulang. Atau mungkin bisa mencari contoh yang lainnya yang biasanya berada di hiasan buku atau Al-Quran di bagian depan. Itu biasanya bentuknya diulang-ulang. Baik, kita lanjutkan. Pola ragam hias beraturan. Pola ragam hias beraturan adalah pola ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Ini diulang-ulang dengan ukuran yang sama. Ini ragam hias beraturan. Selanjutnya, pola ragam hias tidak beraturan. Apa itu pola ragam hias tidak beraturan? Pola ragam hias tidak beraturan merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Ini tidak seimbang antara bagian kanan dan kiri. Ini tidak beraturan. Letaknya bunga sembarang saja, sesuai dengan naluri, sesuai dengan kepekaan sang senimannya. Ini pola ragam hias tidak beraturan. Ini kamu amati batik ya, cara meletakkan gambar bunga disusun sedemikian rupa, yang penting kelihatan indah, menghiasi ruangan dengan ukuran-ukuran yang sama. Iya, ini pola ragam hias menyudut. Jadi hanya bagian sudut sebelah saja ya. Pola yang menyudut membentuk segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Yang penting ini biasanya hanya pada bagian sudut tertentu. Maka disebut sebagai pola ragam hias menyudut. Teknik menggambar ragam hias. Yang harus diperhatikan adalah pada pertemuan dahulu kita sudah memahami bahwa motifnya ada motif ragam hias, ada motif flora, fauna, manusia, dan motif geometris. Kemudian cara menggambarnya secara umum seperti ini. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar. Persiapkan alat dan media gambar, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat, buat sketsa di salah satu kotak bidang yang telah ditentukan, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lainnya, dikasih warna. Ini adalah tahapan-tahapan kalau kita ingin menggambar ragam hias. Kita tentukan polanya apa, atau kita tentukan motifnya apa dulu. Terus kemudian kita coba karang. Kalau sudah menemu imajinasi kita, kemudian kita persiapkan tahap selanjutnya. Membuat ragam hias flora. Ya seperti ini, kita membuat pola terlebih dahulu. Ya, kemudian tentukan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi ditambahi bentuk daunnya, kemudian yang terakhir dikasih pewarna.
Ini kalau kita membuat ragam hias flora. Kemudian membuat ragam hias fauna. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat. Buatlah pola gambar ragam hiasnya. Berikan warna pada hasil ragam hiasnya. Ya, ini ya. Kita membuat pola dulu. Misalnya yang nomor 1, membuat gambar bulatan besar. Ya, ini kalau kalian mengikuti buku gambarmu, dibuat bentuk dasarnya dulu, kemudian dikembangkan, kemudian didetail, kemudian yang terakhir dikasih warna. Ini juga begitu, ini pola umumnya dulu, kemudian dikembangkan dengan motif-motifnya, dengan garis-garis di pengembangannya, pengayaannya, kemudian setelah selesai dikasih dengan warnanya. Membuat ragam hias geometris. Kalau geometris, bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk yang terukur. Bentuk-bentuk terukur, kita membuat pola dulu, membuat gambarnya, dikembangkan dari bentuk dasar seperti ini, kemudian dikasih garis selanjutnya. Setelah yakin, kemudian baru dikasih warna. Menggambar ragam hias figuratif manusia. Ini ya yang kita kemarin bahwa suku Papua sering menggambar bermotifkan manusia. Ya tentu motifnya gambar garis luarnya dulu, kemudian diberi detailnya, kemudian diberi warna. Yang harus kalian ingat bahwa di dalam ragam hias itu biasanya ada istilah stilasi atau stilirisasi. Itu adalah mengembangkan atau mengkayakan sebuah bentuk dari bentuk aslinya tanpa menghilangkan identitas bentuk aslinya. Kamu lihat tadi bentuk manusia, kita ulang. Bentuk manusia sudah dirubah, tidak seperti manusia sesungguhnya, tetapi dibentuk sesuai dengan imajinasi sang senimannya. Ini dibuat dengan imajinasi, ini pengayaan bentuk. Bentuknya tidak begini saja, nanti bisa dikembangkan lagi. Mungkin tangannya dirubah, mungkin kaki letaknya dirubah, atau mungkin rambutnya dikembangkan lagi, atau matanya dibikin seperti apa. Ya, tidak seperti bentuk aslinya, karena ini ragam hias. Pada pelajaran yang lalu menggambar flora, fauna, dan alam benda itu menggambar realis. Kalau ini menggambar hiasan. Jadi menggambarnya sudah dikembangkan, tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Namanya adalah stilasi atau stilirisasi. Mengembangkan bentuk tanpa menghilangkan identitas bentuk aslinya. Alhamdulillah kita sampai di penutup, berarti materi kita sudah habis di materi ragam hias. Kita sudah melajari apa saja pengertian ragam hias, pengertian ornamen, pengertian motif. Ini pada pertemuan yang lalu. Kemudian ini juga pada pertemuan yang lalu jenis-jenis motif ragam hias. Apa saja? Flora, fauna, geometris, dan figuratif. Kemudian pola ragam hias, simetris, asimetris, tidak beraturan, pola hias tepi, dan menyudut. Ini yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian teknik-tekniknya ya sudah kita pelajari tadi. Secara umum kita menentukan tema dulu, kita mau menggambar apa. Kemudian kita membuat polanya. Setelah menentukan polanya, kemudian dibuat garis besarnya, polanya itu atau bentuk sketsa. Kemudian diberi detailnya. Setelah selesai dengan detailnya, kemudian tahap terakhir adalah diberi pewarnaan. Maka tugasnya sudah selesai di pola ragam hias. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada kita. Semoga pelajaran ragam hias
dapat kita kembangkan dalam kegiatan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.